Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Arqam, Pasar Tanah Abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai saat ini terus kita rasakan. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada segenap istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapapun yang istiqamah di atas tuntunan jalan yang diteladankan oleh beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa kabar kita hari ini? Bagaimana perniagaan kita sampai hari ini? Alhamdulillah, terutama di daerah pasar, semua berniaga, semua berbisnis, semua berusaha untuk mencari keuntungan, untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Ingatkah kita, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya kita juga sedang berniaga, berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang menjalankan ujian kehidupan dunia, pada hakikatnya kita sedang berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat kebenarannya di dalam surat At-Taubah ayat 111. Nanti sepulangnya ke rumah masing-masing boleh dilihat di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah. Dan kita yakin bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup seorang muslim dan muslimah sampai kapanpun hingga ajalnya tiba. Di dalam ayat 111 surat At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa raga serta harta mereka dengan balasan jannah, surga. Maka Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin jiwa raga serta harta mereka, dan yang Allah janjikan untuk menjadi imbalannya adalah surga. Sesungguhnya setiap hari kita sedang menanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Namun itu bukan gratis. Itu diraih dengan mempertaruhkan jiwa, raga dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala.
tunduk dan patuh mengikuti tuntunan Allah dan bimbingan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kalau pada sebuah transaksi jual beli, penjual akan ditanya oleh sang pembeli, "Bang, ini harganya berapa?" Dia menginginkan sesuatu, tapi dia juga harus membayar sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perumpamaan yang jauh lebih tinggi daripada itu. Allah tidak butuh kepada jiwa raga kita. Allah tidak butuh terhadap harta kita. Allah maha kaya, Allah maha berkuasa, dan Allah maha segalanya. Justru kita yang butuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah buatkan sebuah formula, Allah buatkan sebuah cara. Bagaimanakah agar seorang manusia kelak akan mendapatkan surga Allah yang diperniagakan bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan menjual jiwa, raga, dan harta benda kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 111 dalam surat At-Taubah ini menjadi lebih jelas lagi ketika kita melihat surat Al-Baqarah ayat 207. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Di antara manusia ada yang menjual jiwa dan raganya untuk meraih ridha dari Allah. Dan ridha tertinggi dari Allah adalah pada saat seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pastikan bahwa kita setiap hari akan memberikan jiwa dan raga ini, harta benda yang kita miliki ini, untuk Allah dan di jalan Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yaghdu." Setiap orang akan beraktivitas, setiap orang akan berbuat, setiap orang akan memiliki sekian banyak agenda. Fabai'un nafsahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu sejatinya sedang menjual dirinya. Kepada siapa? Kepada Allah. Famu'tiquha au mubiquha. Dalam memperjualbelikan dirinya bersama Allah, dia bisa saja memerdekakan dirinya dari ancaman siksa Allah karena dia tunduk kepada perintah dan ketetapan Allah. Au mubiquha, atau boleh jadi dia justru membinasakan dirinya. Bagaimana? Dengan dia menjauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita setiap hari berniaga, berdagang dengan sesama manusia, kita jual, dia beli, maka ingatlah selalu bahwa sesungguhnya kita pun berniaga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perniagaan yang hakiki. Karena hasil yang akan kita dapatkan adalah satu di antara dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau bukan surga Allah, maka neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia, paling jauh, paling lama, sekitar 60 atau 70 tahun, itulah kisaran umum usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi di akhirat, kenapa disebut akhirat? Karena memang itu yang terakhir. Hari akhir, hari kiamat, karena memang tidak ada yang terakhir setelah itu. Final destination kata sebagian orang, pelabuhan yang terakhir. Kalau bukan di dalam surga, maka terancam kita dengan siksa neraka, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk semakin memotivasi kita bersemangat, berniaga bersama Allah, maka pastikan bahwa kita melakukan yang terbaik. Pastikan bahwa kita akan membawa bekal berjumpa dengan Allah dalam kondisi terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang terbaik adalah mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam yang Allah turunkan tuntunan-tuntunannya selama lebih kurang 23 tahun secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyampaikan kepada umat dan paripurna risalah disampaikan. Tidak ada yang tersisa, tidak kurang, tidak pula membebani. Tetapi Islam telah ditakar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia adalah yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha mengetahui kebaikan bagi hambanya. Kalau kita berdagang, kadang-kadang kita ngukur, kadang pas, kadang tidak pas. Kadang-kadang kita menakar pas, kadang-kadang kurang atau lebih. Sedikit dan bukan banyak. Orang-orang yang saat berniaga benar-benar memperhatikan dengan cermat ukuran dan takaran. Karena manusia memang tempatnya keliru dan salah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti benar dan maha benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan tuntunan ajaran agama Islam disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar beliau kelak menyampaikannya kepada umat manusia termasuk kita dan sampai hari kiamat tiba. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pastikan bahwa kalau kita nanti ingin mendapatkan final destination berupa surga, maka bekal yang kita bawa adalah bekal yang terbaik. Apa itu? Islam. Namun Islam yang terbaik. Karena Islam adalah dinul fitrah. Islam adalah agama fitrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini, karena itu adalah fitrah yang sejatinya telah ditetapkan pada fitrah setiap manusia. Islam adalah fitrah. Bahkan semenjak kita masih berada di alam rahim, bahkan sebelum itu, kita telah mengikrarkan ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam sebagai agama fitrah, Islam adalah yang terbaik. Demikian pula Islam adalah agama yang menghadirkan kedamaian. Hadirin, dewasa ini
muncul sebagian orang atas nama Islam dengan atribut Islam, namun melakukan hal-hal yang sangat jauh dari tuntunan Islam, terorisme, radikalisme, anarkisme, dan yang lain sebagainya. Ini sangat mudah untuk kita bantah bahwa itu bukan dari Islam, karena Islam adalah agama salam. Islam adalah agama damai. Bohong kalau ada seseorang mengatakan bahwa Islam mengajarkan hal-hal yang busuk. Bagaimana tidak? Islam yang diambil dari kata salam dan artinya adalah damai. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki salah satu nama As-Salam. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. As-Salam adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menamakan agama ini Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam menetapkan tuntunan syariat untuk saling menyebarkan salam. Apa yang kalau kita baca saat kita bertemu dengan sesama muslim? Assalamualaikum. Apa artinya? Semoga kedamaian diberikan untukmu. Apa jawaban yang kita sampaikan kalau kita dibacakan salam oleh seseorang? Waalaikumsalam, dan bagimu pula kedamaian dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah agama salam. Dan Allah menamakan surga Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Bahkan Allah akan memberikan tahiyyat, ucapan selamat kepada para penghuni surga, yaitu salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyat bagi para penghuni surga adalah salam. Ikuti Islam, Pak. Karena Islam adalah agama yang akan menjanjikan dan pasti memberikan kedamaian. Islam juga adalah agama yang sempurna. Pastikan itu, jangan ragu. Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan, kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku bagi kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Masya Allah. Pastikan bahwa kita melakukan yang terbaik. Apa itu? Islam. Namun Islam yang juga terbaik. Bukan, mohon maaf, Islam-Islaman. Islam yang hanya terlihat 1 tahun sekali pada saat salat Idul Fitri. Bukan Islam yang terlihat 1 tahun sekali di bulan Ramadan saja. Bukan Islam yang terlihat hanya sekedar simbol tulisan dalam kartu identitas diri. Bukan pula Islam yang hanya semangat dilakukan 1 pekan sekali salat Jumat. Kita kadang-kadang kalau mau lihat-lihat ini, Pak, cermat benar-benar dengan seksama. Kapan ya kira-kira jumlah kaum muslimin yang salat subuh itu sama jumlahnya dengan kaum muslimin yang salat Jumat? Kapan kira-kira? Allahu a'lam. Mengapa sedemikian hebat semangat itu muncul?
pada saat salat Jumat. Namun seakan tidak ada semangat sama sekali pada pelaksanaan salat 5 waktu. Terutama salat-salat yang luar biasa ujiannya. Subuh, Isya. Kalau kita ingin membahas tentang salat 5 waktu, Pak, sebagaimana kita ketahui pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, saat Nabi SAW diperjalankan dari Baitul Maqdis terus ke langit yang ke-7, berada pada Sidratul Muntaha, berjumpa dengan para nabi, dan terjadilah percakapan dialog antara Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah mewajibkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya bahwa mereka punya kewajiban salat 50 waktu, 1 hari 1 malam. Itu sejarahnya, Pak. Kemudian Nabi turun. Beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Muhammad, apa oleh-oleh yang engkau dapatkan dari Allah? Perintah apa yang Allah tetapkan untukmu dan untuk umatmu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, 50 waktu salat dalam 1 hari 1 malam. Maka Nabi Musa terkejut dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Kembalilah kepada Rabbmu. Kembali kepada Allah. Umatmu pasti tidak sanggup melakukannya. Aku sudah bertahun-tahun lamanya bersama dengan umatku, Bani Israel. Mereka tidak akan sanggup." Maka Nabi pun kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Diberikanlah keringanan menjadi 40, menjadi 30, menjadi 20, sampai pada akhirnya menjadi 5 dalam 1 waktu. Dan Nabi Musa masih berkomentar, "Wahai Muhammad, itu berat atas umatmu. Mintalah keringanan kepada Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab Nabi Musa alaihi salam, "Aku malu kepada Rabbku. Aku sudah minta dari 50 waktu menjadi 5 waktu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh ketetapanku tidak akan berubah. Yang 5 waktu ini sama dengan 50 waktu." Betapa sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau kita jalankan 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, Pak, kita seperti menjalankan salat 50 waktu. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kita belum melakukan yang terbaik. Ini baru bicara tentang salat. Padahal Islam adalah agama fitrah. Padahal Islam adalah agama kedamaian. Padahal Islam adalah agama keselamatan. Padahal Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan tuntunan syariatnya. Dan demikian pula Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang, sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah untuk segenap alam semesta. Mohon maaf, Pak, karena saya ini berada di masjid dan masjidnya berada di pasar. Kiranya bolehlah bagi saya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan hadirin sekalian yang barangkali sebahagian besarnya adalah para pebisnis. Nabi SAW yang merupakan Nabi Rahmah, beliau pernah mengingatkan, "Al-mu'minu samhan idza ba', samhan idza ishtara." Seorang mukmin itu saat menjual dia mudah. Saat membeli juga mudah.
Kalau ada transaksi begitu ya, tawar menawar. Ini berapa? 100.000. $80 aja ya ditawar oleh si pembeli. Modal si penjual ini cuma 50.000 misalnya. Memang harga pasarannya mungkin 90, 100. Tapi karena dia tahu bahwa dia sudah mendapatkan untung, samhan idza ba'. Dia memiliki kemudahan, terutama bagi kaum muslimin dalam menjual. Samhan idza ishtara. Demikian pula seorang mukmin saat menjadi pembeli, dia nawar. Harga pasarannya memang 100. Dia tawar 80, oleh penjualnya dikatakan 90 aja deh, ambil nggak apa. Dia bilang baik. Padahal dia tahu dengan 80 sebetulnya dia sudah dapat. Penjualnya sudah untung dan dia tidak rugi. Karena harga pasarannya 100. Ditawarnya 90. Samhan idza ishtara. Islam. Itu hanya ada di dalam agama Islam. Dan Islam adalah agama yang akan memberikan jaminan keselamatan dari kerugian. Kalau kita ingin selamat dari kerugian, masuklah ke dalam Islam secara utuh, penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari dan mengharapkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima darinya. Dan dia kelak nanti di hari akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Apa ruginya? Ada di dalam neraka, na'udzubillah. Islam adalah jaminan agar kita selamat dari kerugian. Setiap hari kita dagang, Pak. Kita tidak ingin rugi, paling tidak modal balik. Meskipun untungnya sedikit. Syukur-syukur kalau untungnya banyak. Tapi rugi, no way. Jangan sampai kita rugi. Kalau di dunia kita berpikir seperti itu padahal usia kita paling 60-70 tahun, maka berpikirlah untuk tidak merugi di akhirat yang sudah tidak ada lagi batas waktu. Abadi selamanya. Kalau menjadi penghuni surga, ya di surga. Kalau kita ingin surga dan itu bersifat abadi, selamatkan diri kita dari ancaman kerugian. Bagaimana caranya? Jalankan tuntunan Islam. Dan Islam menjanjikan surga. Barang siapa yang masuk ke dalam agama Allah, yaitu Islam, taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, barang siapa yang menundukkan wajahnya dalam Islam kepada Allah, dia berbuat yang terbaik dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah berupa surga, dan dia dijamin dari rasa takut, dari rasa sedih, dan itu hanya ada di neraka. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Dia akan mendapatkan balasan pahalanya, yaitu di dalam surga. Bagaimana? Tunduk ke dalam Islam. Masuk, taat,
sepenuhnya dengan tuntunan Islam. Konsekuensinya hadirin sekalian adalah dengan selalu belajar tentang Islam. Maaf dan sekali lagi maaf. Sangat-sangat tidak cukup Islam itu sekedar menjadi keterangan identitas diri. Sangat-sangat tidak cukup Islam itu hanya terlihat dari kita simbol satu kali dalam satu tahun. Satu kali dalam satu bulan dalam satu tahun, bulan Ramadan. Atau satu kali dalam satu pekan, salat Jumat. Sangat tidak cukup. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil atas nama iman kita semua. Udkhulu, masuklah kalian, fis-silmi, dalam agama Islam, kafah, secara keseluruhan. Jangan cuman kulit luarnya doang. Jangan cuman bungkus luarnya saja. Tapi masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Konsekuensinya belajar. Ayo. Belajar. Wah, sibuk Ustadz, saya jualan. Full 7 hari dalam satu pekan. Mulai jam 9 selesai jam 4 sore. Coba renungkan. Apakah sudah tidak ada lagi waktu barang 1-2 jam duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan undang-undang hidup kita, yang merupakan pedoman abadi seorang muslim untuk dapat meraih kebahagiaan di akhirat. 1-2 jam saja. Kalau kita kuat 6-8 jam, berpeluh keringat, banting tulang, ya segitu-gitulah untungnya. Ujungnya bisa beli kendaraan, ujungnya lagi bisa beli rumah, ujungnya lagi bisa ini, bisa itu. Tapi kalau kita perhatikan dengan cermat, ujungnya adalah kain kafan. Kalau sekarang ini Pak, sekarang ini saya dapat order 1 miliar, anggap saja begitu. Kemudian saya terima uang cash setumpuk uang senilai 1 miliar. Anggap saja begitu. Saya senang mendapatkan 1 miliar ini. Saya bahagia dan saya ingin buat surprise istri dan anak-anak saya bahwa saya dapat rizki yang berlimpah. Saya bawa. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya merasa lapar. Kebetulan jam waktu makan siang. Saya pun mampir ke sebuah warung makan. Meskipun yang mahal, saya punya duit banyak. Saya pun makan. Ternyata habis 500.000, anggap saja begitu. 1 miliar kurangi 500.000 jadi berapa Pak? Sekian. Ya, dihitung sendiri. Setelah selesai makan, minum, kenyang, walhamdulillah, bayar 500.000, duit masih banyak. Tenang aja. Masih bisa beli mobil sekian. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke rumah. Beberapa langkah masuk ke pagar rumah kita, tiba-tiba kita keseleo, kesandung, terbentur kepalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti rizki kita itu ya 500.000 tadi Pak. Sisanya milik siapa? Milik kita. Itulah hidup di dunia. Itulah hidup di dunia.
yang sangat-sangat bersifat sementara. Mau yang abadi, sabar. Sebentar. Kita harus berjuang dulu untuk mendapatkan perniagaan dari Allah yang mahal itu. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa yang diperniagakan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang mahal. Dan ketahuilah bahwa yang diperdagangkan oleh Allah kepada kita adalah surga. Tidak berlebihan kiranya kalau kita mendengar dalam peribahasa Indonesia itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau mau senang di dalam surga, sabar dulu, susah dulu, keringat dulu, capek dulu, letih dulu. Maka kita akan mendapatkan surga. Sama seperti yang kita jalankan saat kita berniaga. Nggak mungkin kita punya modal tanpa langkah-langkah usaha yang real. Kita tinggal berpangku tangan, tiba-tiba modal kita berubah menjadi 3 kali lipat tanpa usaha apapun. Mustahil. Harus ada usaha. Cari relasi, cari tempat, cari pelanggan, buat sistemnya, atur keuntungannya, bagaimana marketing pemasarannya. Ini semua usaha untuk mendapatkan keuntungan. Logislah kiranya kalau kemudian kita sebagai seorang hamba nanti pengennya surga, sekarang di dunia usaha dulu. Lakukan yang terbaik agar kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa banyak orang yang mungkin tidak beragama atau tidak beragama Islam itu begitu cepat keuntungan dia dapatkan dari bisnisnya, begitu cepat dia berubah menjadi lebih kaya dari sebelumnya? Karena mereka memang hidupnya hanya untuk di dunia. Sementara seorang muslim, seorang muslimah tidak demikian. Dia hidup untuk di dunia, tapi lebih daripada itu dia tahu bahwa dia hidup untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Lakukan yang terbaik. Terbaik menurut siapa Ustadz? Menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Ustadz? Jalankan Islam. Wah, saya banyak tidak tahu nih tentang Islam. Belajar. Belajar. Sisihkan waktu untuk bisa satu hari tetap mendengarkan ayat-ayat Allah yang dikaji dan dipelajari. Ada satu hadis yang kita dengar, kita kaji, kita pelajari. Media sekarang untuk belajar sangat banyak. Bahkan kita berada di toko tempat kita beraktivitas berdagang pun kita bisa gunakan media gadget ini untuk belajar. Kita baca atau mendengar siaran radio dakwah Islam yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan hadis, yang mengajarkan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini. Menyaksikan televisi dakwah yang mengajarkan ayat Allah, yang mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memperkenalkan kepada kita pemahaman lurus tentang Islam dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini. Terus seperti itu. Ketika kita mendapatkan posting ada kesempatan majelis ilmu, tapi kok bersamaan dengan waktu dagang saya ya silahkan pilih. Dagang itu untuk di dunia, majelis ilmu itu untuk dunia dan akhirat. Pertimbangkan itu. Kita ingin yang terbaik, maka lakukan yang terbaik. Kita mau dapat yang ecek-ecek, ya lakukan ecek-ecek pula. Kalau kita ingin keuntungan banyak, kita pasti berusaha lebih. Kita pasti menyisihkan waktu lebih banyak juga. Tapi kalau kita ingin keuntungannya ya ala kadarnya deh, yang penting bisa makan hari ini, ya silahkan berusaha biasa saja. Tapi kalau kita berpikir untuk akhirat,
pastikan bahwa kita ini di surga, jangan di neraka. Wah Ustadz, saya pernah dengar Ustadz, katanya seorang muslim itu meskipun dia banyak dosa, yang pasti dia muslim, dia pasti akan masuk surga meskipun nanti di neraka dulu. Saya nggak apa-apa deh yang kayak gitu aja. Jangan salah, neraka itu pedih, neraka itu berat, neraka itu nggak enak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, api yang kalian kenal di dunia ini, kalian gunakan untuk membakar sesuatu di dunia ini, itu baru 1/70 kali lipat dari panasnya api yang ada di neraka. Mau tahu panasnya api neraka? Hadirkan api paling panas di dunia, maka itu adalah 1/70. Yang ada di neraka itu 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Siap? Dan ingatlah pula bahwa di neraka siksa yang paling ringan hanya akan diberikan kepada satu orang. Ini berdasarkan syafaat khusus dari Nabi SAW untuk orang tersebut. Beliau adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Itulah siksa yang paling ringan di neraka, dan hanya akan diberikan kepada orang ini saja, satu-satunya, tidak kepada yang lain. Dan itu adalah siksa paling ringan. Apa bentuknya? Dipakaikan kepadanya alas kaki yang terbuat dari api neraka, dan saking panasnya mendidihlah otaknya. Ini siksa yang paling ringan. Yang paling ringan. Siap? Silahkan. Dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian, jaga dan lindungi diri anggota keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Ketahuilah bahwa neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Siap jadi bahan bakarnya neraka? Mikir. Maka keliru ungkapan sebagian orang, nggak apa-apa Ustadz, yang penting saya muslim, kemaksiatan saya lakukan nggak apa-apa deh. Masuk neraka dulu Ustadz, yang penting nanti surga kan Ustadz, nggak apa-apa. Na'udzubillah. Jangan bilang nggak apa-apa. Neraka itu berat. Neraka itu pedih. Neraka itu penuh dengan siksa. Sampai-sampai di dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang di dunia ini paling kaya, paling enak hidupnya. Dia merasakan semua bentuk kenikmatan hidup di dunia. Sayangnya dia kafir. Kemudian di akhirat dia dicelupkan sebentar, dimasukkan ke dalam api neraka. Sebentar. Kemudian dikeluarkan lagi dan Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu dapatkan di neraka? Ada kebaikan di sana? Ya Allah, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Setelah tahu, dia akan berkata, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Sebelum tahu, seakan-akan berani nantang. Na'udzubillah, jangan. Kalau ingin mendapatkan yang terbaik berupa surga, pastikan kita melakukan yang terbaik. Jalankan Islam dengan baik, secara keseluruhan, untuk Allah, menggapai ridha Allah, mendapatkan janji pahala Allah, masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, kita menjalankan Islam dengan ilmu. Ayo belajar, belajar dan belajar. Saya bahagia sekali, kebetulan saya orang daerah bapak-bapak, saya bukan orang Jakarta. Bahagia rasanya, di tengah hiruk pikuk keramaian sebuah pasar besar masih ada masjid yang memperhatikan majelis ilmu seperti Al-Arqam ini. Dan saya tahu ada di Blok M Square,
Mall yang segitu besar, masih alhamdulillah ada perhatian dari kaum muslimin membuat masjid yang cukup besar dan juga diperhatikan dengan majlis-majlis ilmu. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga Allah pertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu melakukan terbaik sehingga mendapatkan balasan yang terbaik pula. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.